Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanti Novitasari, mahasiswa Magister Fakultas Keperawatan dari Universitas Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam menyikapi keraguan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 menurut perspektif epistemologi dan aksiologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen fasilitator Profesor Adib. COVID-19, seperti yang telah kita ketahui, novel coronavirus atau COVID-19 merupakan virus baru penyebab saluran pernafasan. Virus ini berasal dari Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Kasus ini pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Dapat dilihat, ini adalah data sebaran terbaru COVID-19 di Indonesia pada tanggal 25 April 2021 yang dilansir dari Komite Penanganan COVID-19. Ini adalah jumlah pasien yang positif, jumlah pasien yang sembuh, dan jumlah pasien yang meninggal. Ini adalah proses pencatatan dan pelaporan COVID-19. Dengan melalui proses pencatatan ini akan menghasilkan hasil atau pendataan seperti ini. Kemudian bagaimana sih cara pencegahan COVID-19? Seperti yang telah kita ketahui dan yang telah kita terapkan pada tahun 2019, bahwa kita dianjurkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir ataupun hand sanitizer. Kemudian mengkonsumsi gizi yang seimbang, terus mengkonsumsi suplemen vitamin, aktivitas fisik atau senam, istirahat yang cukup, menghindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci, kemudian tidak merokok, menutup mulut saat batuk atau bersin dengan lengan atas atau tisu. Setelah itu tisu tersebut dibuang ke tempat sampah dan segera melakukan cuci tangan. Segera mengganti baju atau mandi sesampainya di rumah setelah berpergian. Mengendalikan penyakit penyerta seperti DM, hipertensi, dan kanker. Bersihkan dengan desinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah dan perabotan seperti meja, kursi, dan ganggang pintu. Bagaimana sih peran filsafat ilmu dalam menyikapi keraguan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 menurut perspektif epistemologi dan aksiologi? Seperti yang telah kita ketahui bahwa pemerintah saat ini telah menyediakan vaksin COVID-19. Tetapi mengapa masyarakat masih ragu untuk dilakukan vaksin COVID-19? Sebelumnya kita ketahui dulu, apa sih filsafat ilmu itu? Filsafat ilmu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa filsafat ilmu adalah penggerak kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia pribadi maupun sebagai manusia kolektif dalam bentuk suatu masyarakat atau bangsa. Filsafat ilmu dapat membantu manusia untuk melihat kebenaran tentang sesuatu di antara kebenaran yang lain. Manusia mencoba mengambil pilihan di antara alternatif yang ada saat ini sehingga manusia mampu menghadapi masalah-masalah yang akan ada dan belajar untuk bijaksana. Epistemologi. Kenapa masyarakat ragu dan takut untuk divaksin? Karena banyaknya berita-berita yang kurang terpercaya yang beredar di masyarakat. Seperti salah satunya, vaksin COVID-19 merusak sel otak dan sel darah. Kemudian,
Setelah kita melakukan vaksin, maka akan mudah terinfeksi. Ini adalah berita Singapura menghentikan vaksinisasi setelah 48 orang meninggal di negaranya. Kemudian ada juga berita bahwa vaksin Sinovac kadaluarsa 25 Maret 2021 dan dibuat sebelum pandemi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya, di mana masyarakat dituntun untuk tidak menerima informasi yang tidak benar dengan mentah-mentah, tetapi mencari kebenaran dari informasi tersebut terlebih dahulu. Mencari informasi kebenaran tersebut, kita bisa mencari dari jurnal, kemudian artikel, kemudian dari buku, ataupun kita bisa menanyakan langsung dari tenaga kesehatan. Bagi manusia, informasi yang diperoleh baik melalui pendengaran dan penglihatan tentunya akan mempengaruhi persepsi manusia tersebut tentang adanya vaksin COVID-19. Secara teoritis, bahwa perilaku dapat tercipta karena adanya pengetahuan yang menunjang akan suatu hal. Sehingga sebelum muncul perilaku, masyarakat harus mengetahui esensial dari manfaat melaksanakan suatu tindakan, sehingga setiap upaya yang dilakukan dalam pencegahan COVID-19 dapat dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus. Dengan adanya berita hoax, atau adanya berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat tentang COVID-19, seharusnya masyarakat mencari tahu terlebih dahulu tentang COVID-19 ini melalui artikel, jurnal, buku, atau menanyakan langsung kepada petugas kesehatan. Sehingga hal tersebut sehingga dengan mendapatkan data yang benar akan membantu masyarakat untuk menentukan pilihan, sehingga masyarakat bisa menentukan pilihan yang benar. Dan dapat kita ketahui juga bahwa vaksin COVID-19 ini halal dan telah dilakukan uji klinis. Aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan. Dengan kita mengetahui alasan mengapa sih masyarakat ragu dan takut untuk melakukan vaksin COVID-19, di sini akan membuat kita mencari solusi, sehingga pemerintah pun akan membuat kebijakan agar masyarakat tidak takut lagi untuk dilakukan vaksin COVID-19. Sehingga mewujudkan Indonesia yang sehat, rakyat aman dari COVID-19, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata, artinya cukup banyak orang di dalam masyarakat yang divaksinasi, maka diharapkan akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mengurangi penyebaran virus dan memutus rantai penularan yang nantinya akan menghentikan wabah COVID-19 ini. Dengan diperkuatnya imunitas masyarakat dan produktivitas juga akan meningkat sehingga meminimalkan dampak ekonomi sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi di samping adanya kesakitan dan kematian. Masyarakat yang sudah mencari informasi tentang kebenaran COVID-19 sehingga membuat masyarakat itu untuk tidak ragu lagi dalam melakukan COVID-19, ini akan membantu kita untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.